Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Dalam waktu 1 menit, silakan gambar pemandangan. Sudah, tunjukkan ke layar. Tunjukkan ke layar. Tidak perlu bagus-bagus, tidak usah diwarna. Oke, waktu habis, silakan ditampilkan. Mana ini gambarnya ini? Mbak Dewi Setia itu kurang terlihat. Oke, kotak ya Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Eka sudah terlihat. Mbak Nisrina Mesdi, Mbak Risa, Mbak Leni sudah terlihat. Yang lainnya bisa lihat punya temennya sendiri-sendiri ya. Bisa dilihat temennya. Oke, Mbak Azizah Nur. Itu gambar apa ya Mbak Azizah Nur ya? Mau berpendapat tentang gambar yang dihasilkan oleh kelas ini? Ya, coba dilihat. Mbak Azizah Nur, silakan. Iya, tadi saya menggambar bintang, Bapak. Jadi kalau dilihat dari hasil gambar kelas ini bagaimana ya? Menurut saya, Bapak. Mbak Afnani, Mas Cahyo sudah tampak. Oke, ada yang mau berpendapat tentang gambar keseluruhan dari kelas ini? Saya izin berpendapat, Bapak. Oke, silakan Mbak Anggun. Setelah melihat-lihat beberapa slide tadi, kebanyakan gambarnya itu gunung, terus ada mataharinya kayak gitu. Ya, ada gunung, 2 lagi kanan kiri ya, tengahnya ada jalan, kemudian atas ada awan-awan atau ada matahari ya. Sama gitu, sama. Ya, kenapa? Ya karena sejak dulu diajarkan kayak gitu Pak pemandangan. Oke. Itulah di sini Anda harus coba untuk kreatif. Tadi sudah ada yang berbeda memang, sudah ada yang berbeda. Ada yang gambar bunga-bunga, ada yang gambar kotak, bintang boleh. Ya. Untuk Anda yang masih tetap menggambar gunung ya coba untuk explore, dilatih. Ya, mungkin karena waktunya 1 menit Pak, ingatnya cuma itu ya, tak apa-apa. Mulai sekarang try something, cari yang out of the box. Ya. Kalau guru ngajar seperti yang lain, muridnya itu udah nggak tertarik. Awal masuk, tangkap itu, ketertarikan semua. Jadi nggak perlu, anak itu, ayo perhatikan ya, ayo, eyes on me ya, ayo, semua lihat saya. Wah, itu waktu yang terbuang untuk, ayo itu yang di belakang, kepalanya diangkat. Jangan menguap terus. Itu yang sering disampaikan atau keluar dari Bapak Ibu guru. Akhirnya banyak yang komplain, gimana ini pemerintah fisika cuma 3 JP seminggu, nggak cukup Pak materinya Pak, waktunya nggak cukup ini untuk ngajar. Akhirnya yang disalahkan pemerintah, mau tes nggak mau ngajar, nggak cukup, minta jam tambahan. Sebenarnya bukan nggak cukupnya, tapi bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Jadi jangan sibuk komplain, jangan sibuk komplain. Ya boleh lah, tapi saya lebih berharap Anda untuk introspeksi diri. Sekarang kalau dibalik, muridnya semua nggak ada yang tuntas,
Akhirnya muridnya malah, oh ini gurunya yang salah. Wah, gimana itu? Gurunya satu kelas remedi semua mah. Nggak ada yang tuntas mah. Ya nggak selesai-selesai kalau kayak gitu. Coba muridnya yang introspeksi. Oh iya emang saya sinaunya kurang ya. Gurunya introspeksi juga. Nah, jadi kita rubah kebiasaan untuk saling menyalahkan. Do something different. Be kreatif. Kita lanjutkan. Fungsi media. Tadi sudah disampaikan semua beberapa. Saya akui sudah benar semua. Jadi saya merasa kalau ini kalau udah pinter-pinter semua ini mahasiswanya, itu nggak perlu dibahas ini fungsi media. Yang pertama, pembelajaran lebih efektif. Tadi saya sampaikan, nggak perlu kita sebagai guru harus, itu lihat sini, ya ayo, kumpul depan sini, perhatikan papan tulis, ayo, papan tulisnya digedok-gedok. Dan seperti itu cara menarik perhatian siswa. Ada cara yang lain agar membuat situasi lebih efektif. Yang kedua, mewujudkan keadaan belajar yang sesuai harapan. Harapan saya tadi ketika menampilkan tadi adalah ada konflik kognitif, ada konflik pikiran yang terjadi di diri Anda. Nah, ini adalah yang tadi saya tampilkan merupakan penampilan saya ya, atau pengantar ketika saya tes dosen di UM. Waktu itu yang menjadi muridnya adalah mahasiswa S1 dan S2. Tentu saya harus membawakan sesuatu yang berbeda karena mereka sudah SMA. Kalau saya sama ngajarnya dengan saat mereka itu SMA, tahu kan apa yang terjadi? Nggak ada yang mau lihat. Nah, maka saya harus berpikir. Jadi jangan merasa kalau jadi guru itu mudah, materinya sama tiap bulan. Makanya gajinya juga nggak bercanda gitu. Ya mungkin kalau yang masih baru-baru jadi guru, gajinya masih bercanda, kenapa? Tapi jangan sampai ketika masih awal, Anda ikutan bercanda ngajarnya, tapi ya serius. Tetap, insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, harapan saya tadi ketika menampilkan tadi adalah ada konflik kognitif, ada konflik batin. Yang berat itu Pak, itu yang tenggelam itu. Sekarang saya tampilkan perahu sama koin. Kok bisa? Yang berat sekarang yang terapung, malah yang ringan tenggelam. Memang benar yang disampaikan oleh Mbak Cahyani itu semua karena masa jenis sebenarnya. Saya membawakan itu karena berdasarkan penelitian banyak mahasiswa ataupun siswa yang masih beranggapan kalau benda yang berat itu pasti akan tenggelam. Ternyata tidak. Tadi ada yang menyampaikan karena tekanan udara. Karena memang ada lambung udara di dalam kapal. Dan lambung udara inilah yang membuat kapal laut yang seolah-olah berat itu massa jenisnya menjadi ringan. Nah, bola yang berongga dengan bola yang padat itu massa jenisnya lebih besar bola yang padat karena volumenya sama. Jangan dikira dua bola ini berbeda, sama. Jangan dikira dua bola ini sama, ini berbeda. Yang satunya saya isi koin, yang satunya kosong. Tujuannya adalah agar massa jenisnya berbeda. Harapannya tadi tenggelam, tapi ternyata kurang berat. Seharusnya saya lebih banyak persiapan. Oke. Jadi harapannya seperti apa? Kalau Anda ingin siswa kreatif, berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, nah itu host-nya bangkit, ya sajikan pembelajaran yang menggugah mahasiswa untuk berpikir. Jangan sampai memulai materi misalkan tentang gaya angkat, pertanyaannya gini, yang sering disampaikan atau yang sering banyak mahasiswa praktek itu seperti ini. Coba perhatikan gambar ini. Ada anak berenang. Apa yang kalian rasakan ketika berenang? Itu pertanyaan yang receh. Terlalu mudah. Anak TK bisa jawab. Jadi perhatikan siapa yang Anda ajak. Kalau anak SMA ya, buat pertanyaannya agar mereka berpikir. Bukan pertanyaan yang receh, yang rempah-rempah. Cari pertanyaan yang membuat mereka berpikir, karena levelnya SMA ya. SMA sudah harus berpikir, kemudian ada konflik. Buat seperti itu. Cari yang fenomenal.
Kita lanjutkan. Mengacu pada kompetensi dan materi yang ingin dikuasai. Nah, jadi ini nanti media itu harus disesuaikan dengan kompetensi dan materi. Nah, ini yang perlu ditekankan juga, bahwa media pembelajaran itu sifatnya bukan media hiburan. Banyak kan pengembangan yang sekarang, saya mau mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis game, Pak. Yang bahaya adalah sibuk membuat gamenya, tapi lupa fisikanya. Akhirnya siswanya main, nggak tahu makna fisikanya. Maka ketika nanti Anda mau mengambil atau skripsi tentang itu, atau penelitian tentang itu, boleh Anda kembangkan berbasis game. Tapi yang dimasukkan juga materi fisikanya. Ada penjelasan fisikanya. Kalau yang penelitian yang pernah dibuat mahasiswa saya, waktu itu adalah game tentang fluida. Tapi saya minta untuk tambahkan materi, tunjukkan mengapa gamenya kalah. Kalau dia kalah berarti dia nggak paham konsep. Ya seperti itu. Jangan lupa dimasukkan ilmunya, informasi yang tujuan utama, yang menjadi tujuan utama, bukan media hiburan. Mempercepat proses belajar. Kalaupun Anda mau belajar tentang pertumbuhan atau siklus hidup dari suatu tanaman, nah itu bisa dimanfaatkan media. Nggak perlu Anda nungguin, bulan pertama segini, ya lama akhirnya. Gimana selesai satu semester kalau satu babnya aja harus nungguin misalkan padi sampai berbuah, jadi beras ya, kalau menghasilkan beras. Kan di sini adalah fungsi media, mempercepat proses belajar dan meningkatkan kualitas. Dikembangkan dengan dasar-dasar yang kuat untuk berpikir. Ingat, tujuannya untuk berpikir. Ya ini masih umum untuk baik itu media peraga maupun media real, media komputer. Diharapkan nanti dikembangkan ya untuk berpikir. Nah ini ada 7 fungsi media di dalam pembelajaran. Dan inilah yang nantinya menjadikan harus Anda ingat ketika Anda mengambil penelitian tentang pengembangan media pembelajaran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau boleh langsung di on mic. Pak, izin bertanya boleh. Jangan nunggu sampai akhir ya. Oke, Mbak Dewi, raise hand, silakan. Saya mau tanya Pak, kan ini di tujuan itu dia ada mengacu fungsi yang ingin dikuasai. Berarti kan sebelum bikin media kita perlu ngerti dulu kompetensinya. Nah, sedangkan media kan jenisnya ada banyak Pak. Berarti apa kita harus menentukan dulu, melakukan analisis atau bagaimana untuk menentukan kira-kira materi ini cocoknya pakai media yang seperti apa? Apa begitu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dewi, pertanyaan yang bagus. Dan ini nanti akan Anda dapatkan dari kelompok pertama tentang metode pengembangan media. Nah, di situ ada tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah kajian. Pasti walaupun dengan berbagai istilah ya, di situ ada istilah yang berbeda-beda. Intinya adalah mengkaji pustaka, baik itu kurikulumnya, literaturnya maupun silabusnya. Intinya ya kompetensinya yang dibutuhkan apa. Contohnya adalah tadi di dalam yang saya tampilkan, kompetensi yang diharapkan itu nanti mahasiswa mampu menerapkan konsep untuk menghasilkan kapal selam sederhana. Kapal selam itu yang tahu ya, ada yang tenggelam, melayang, dan terapung. Jadi kapal selam itu unik. Dia satu benda yang bisa mengalami berbagai keadaan di dalam air. Bukan karena mengurangi massa, ya, tapi merubah massa jenis. Bagaimana kapal selam itu ketika mau menyelam, dia menyedot air. Sehingga airnya ada banyak di dalam kapal selam, massa jenisnya berubah, dia tenggelam. Ada perubahan massa jenis. Jadi bukan berarti, saya mau tenggelam nih, ayo tambah orang, biar tenggelam. Enggak. Nah, ditambah airnya. Nah, seperti itu nanti.
Jadi perlu dikaji dulu, ini ke arah mana ya? Nah, itu harus dikaitkan. Jangan sampai tidak berhubungan. Nah, itu pasti nanti dicepat itu sama pengujinya. Apalagi kalau pengujinya saya, ini belum baca silabus ini ya, kompetensinya kemana, medianya seperti apa, tidak nyambung. Apalagi karena sekarang ramenya adalah HOTS, berpikir tingkat tinggi, ya medianya juga harus berpikir tingkat tinggi. Nah, ini bisa jadi latar belakang dari skripsi Anda. Saya dulu, skripsi saya adalah pengembangan media dengan berbasis pendekatan ilmiah. Dulu rame-ramenya K13, 5M. Saya merasa bahwa medianya belum 5M. Media yang ada, media TIK, paling yang ada ya pengertian. Hukum Newton adalah langsung keluar semua. Contohnya ini. Ya, bagaimana bisa 5M kalau medianya bukan 5M? Maka saya kembangkan media yang 5M. Atau pendekatan ilmiah. Nah, itu bisa jadi latar belakang. Nah, silakan jadi Anda dari penelitian ini, dari mata kuliah ini, arahkan. Wah, saya mau ambil media nanti boleh. Ya, seperti itu ya, Mbak Dewi. Oke, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau open mic. Kita lanjutkan. Ada lagi, silakan Mbak Ifatul. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan saya terkait mempercepat proses belajar. Karena menurut saya pribadi Pak Iwan, kalau kadang menggunakan media itu kan perlu waktu lebih lama untuk menjelaskannya dibanding kita langsung sampaikan secara pengertian atau bagaimana. Nah, yang dimaksud mempercepat proses belajar di sini yang seperti apa ya Pak kira-kira? Bisa diulangi kalimat yang terakhir? Yang dimaksud dengan mempercepat proses belajar di sini itu yang seperti apa Bapak kira-kira? Oke, terima kasih. Ini contoh kasus yang bagus. Mempercepat proses belajar. Kan lebih cepat Pak, jelaskan aja. Pengertiannya apa, rumusnya gimana, penerapannya seperti apa, kan gitu lebih cepat kan Pak. Nggak perlu ribet, nyiapin nanti siswanya harus analisis ini. Sekarang yang saya mau tanyakan, atau mungkin kita perlu ingat kata bijak seperti ini. Guru yang berharga adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Mengapa guru terbaik itu pengalaman? Karena guru sekaligus sebagai guru yang paling jahat. Karena pengalaman itu memberikan kita hukuman dahulu, baru memberi kita pelajaran. Waduh, sakit. Wah, ternyata kalau saya begadang terus bisa sakit. Nah, artinya sakit dulu baru tahu ilmu. Dan itu yang perlu kita ingat sebagai seorang guru. Pengalaman itu yang penting. Kemarin ada piramida, yang paling besar adalah pengalaman. Contoh mempercepat proses belajar, karena pengalaman itu penting. Tapi bagaimana pengalaman itu dikemas dengan media, sehingga tidak terlalu memakan waktu lama. Contohnya adalah ketika saya minta belajar misalkan tentang fase bulan. Wah, pengalaman ini. Coba anak-anak amati fase bulan. Oh, sebulan sendiri, 1 bulan kan fase bulan. Lama. Maka saya buat media. Saya buat di dalam bentuk video. Video yang dipercepat, kemudian mereka tahu fase-fase bulan. Dengan cara mengamati. Atau seperti yang kemarin saya lakukan. Saya ingin Anda memiliki pengalaman sebelum saya bahas ini, fungsi media di dalam pembelajaran. Saya minta Anda untuk mengamati dahulu. Coba saya lihat ini profesor ngajar. Ya, itu kan saya menyampaikan dengan media ya, melalui WA. Anda lihat dengan YouTube. Akhirnya Anda bisa mengamati perkuliahan yang ada di video. Beda lagi kalau caranya tidak pakai media. Coba anak-anak kita studi tour dulu ya, mau ke universitas ini di luar negeri. Wah, itu lama itu. Ngurus paspor, biayanya, proposalnya lama. Maka proses belajarnya bisa dengan video. Nah, seperti itu Mbak Fatul. Hanya saja yang sebenarnya yang bagus ya, yang bagus. Itu ketika Anda mengembangkan media, Anda terapkan sekaligus dengan metodenya. Jadi sinkron antara media dan metode. Tapi ini levelnya bukan skripsi, dan itu pasti butuh waktu yang lama.
Ya, seperti itu Mbak Ifatul, semoga bisa menjawab. Dan harapan saya, Anda sebagai guru tidak capek ya, tidak capek, wah ini murid tidak paham, tak jelas yang akhirnya susah. Contoh lagi yang mempercepat proses belajar adalah ketika kita ingin menyadarkan siswa tentang keterkaitan konsep, artinya ada penurunan rumus, harus pakai ini, ya biar cepat. Muridnya nggak nulis, bentar Bu, jangan dihapus dulu, saya masih nulis nih, masih sampai atas, bekuyan bekoncone, pinjam fotoin, lama gitu. Ya, Anda siapkan modul atau LKS. Ada rumusnya, ada yang kosongan. Nah, yang kosongan itu nanti yang diisi oleh siswa. Jadi tidak kosong semua ya, sama aja lah. Tapi ada bagian-bagian yang kosong. Substitusi persamaan 1 dan 2, hasilnya titik-titik. Nah, itu nanti yang diisi oleh siswa. Itu mempercepat. Jadi siswa tidak nulis mulai dari nol. Itu juga termasuk proses belajar yang dipercepat dengan bantuan media. Oke, semoga menginspirasi.